Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sedang pengajian yang berbahagia, puji syukur serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini tidak terasa otak lo seorang Romeo Sowo kan ada sebulan belum. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lihat kawan nang le ama apa kaji bulan potong. Hah? Kata kawan nang. Apa lihat kawan nang? Hah? Lihat kawan nang. Saya menjanjikan kemarin bahwa akan saya sambung di bulan besok sebilang, yaitu wasiat Allah kepada manusia tentang larangan-larangan Allah 10 macam. 5 sampai mau limo lele. Saya ambil dari surah Al-An'am ayat 150, 151, 152 ya sampai 153. Jadi di dalam ayat 151 terkandung 5 larangan. Malengko 152 4 larangannya, 153 1 larangannya. Jadi karena sampai ke sodo 5 surah Al-An'am. Supaya nyambung saya ulang kembali. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan ceramah saya, Bapak Ibu buka di YouTube Buya Kami Official ya. Payahnya bukan saja Buya Kami, Buya Taufik saja boleh. Cuma Buya Taufik itu banyak. Ada Taufik Hasnuri, ada Taufik Effendi, ada Taufik Lubis ada banyak Taufik. Tapi kalau Buya Taufik Official susah sendiri. Apa? Official itu semacam channel yang jadi bisa mak tengok di rumah, semacam TV lah di bawah. Jadi disaksikan oleh seluruh manusia yang menengok di permukaan bumi ini. Kalau dan tengok itu dan kirimkan ke Malaysia, nampaklah oleh orang Malaysia, orang awak di Malaysia. Passion namanya ininya. Kita tulis di situ ceramah di masjid, tawakal, foto sendiri. Kenapa lah dengan awak dan sintan le? Sedang lolo. Maka jangan lolo dah. Kau nampak kau malu mak mereka tu. Lah, ada yang umur kalau ni dia. Jadi boleh dilihat sudah lebih 700 videonya, ibu-ibu sekalian, 700 videonya. Aku banyak kalau saudara gue ya. Jadi
Jadi di seluruh dunia bisa menengok obat. Tidak di Indonesia aja lah, di mana saja. Bahkan dulu saya pernah live streaming, orang India, Pakistan yang jawab, yang ikut bertanya. Ikut bertanya dari Pakistan, dari mana-mana negara lain nanya. Ya, dapatlah kau ambil pelajaran. Dalam surah Al-An'am 151 Allah katakan kepada Nabi Muhammad itu kul sawa kullu sabbin wa Muhammad ta'alu kalian. Jadi kalau ada orang mengatakan ta'al sini utlu ma harrama rabbukum alaikum, itu tunjuk ke kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 kotak. Pertama, alla tusriku bihi syai'a, jangan menserikatkan Allah. 2, wabil walidaini ihsana, kepada ibu bapak jangan melawan, elok aja, berbaik-baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang beri rezeki kata Allah. Keempat, wala taqrabul fawahis, jangan kamu mendekati perbuatan fahsya. Beda antara fahsya dengan mungkar. Apa bedanya? Kalau fahsya itu perbuatan yang mengarah kepada seksual. Kalau mungkar enggak itu. Seperti judi itu mungkar. Nonton video porno itu fahsya. WA-WA-an dengan istri orang itu fahsya. Ya. Kalau mungkar nampak seperti perjudian, minuman keras, itu mungkar. Kemudian wala taqtulul lati haramallah illa bil haq, jangan kamu membunuh manusia kecuali dengan cara yang hak. Boleh membunuh aku ya, boleh kalau hukum kisos. Ya, hukum kisos. Dia membunuh, hukumnya bunuh. Dia mencuri, potong tangan. Cuma negara awak kan enggak negara yang berpahamkan hukum Islam loh kan. Pasal awak mengikut undang-undang di negara kita. Kemudian sampai itu apa tanggung? 5. Malam kau masuk yang ke-6. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ini saya uraikan. Ayah kayo, mak kayo, mati aja mak ya pondak dia untuk mengurus dulu. Dipelihara oleh mama, entah datuk, entah siapa lah sana. Padahal kan hantu bau dah kecil bau. Nanti sampai kau kenal Al-Quran maja. Apa cara? Jangan kalian tiangan kok. Padahal itu condor makan kalian kan mabin horotor. Jadi jangan awak mambil horotor, memanfaatkan harta anak yatim kok untuk kepentingan awak sendiri, kecuali untuk kepentingan anak yatim lu. Piti itu 1 juta. Tua apa puten piti kau, apa selaku mamanya. Boleh diputarkan kalau piti itu untuk anak yatim juga boleh. Tapi kalau piti itu untuk kepentingan yang mau urus kok tidak boleh. Nah itu ya. Apa cara ya? Teman biru piti ini akan apa? Temputan lah piti kok. Tapi untung pada nyedar kamu kan tidak boleh. Tapi kalau keuntungannya untuk yang si anak yatim itu boleh.
Kapan disebut anak yatim? Kalau ayahnya yang meninggal. Kalau anak meninggal, piatu. Tapi dalam kamus Arab tidak ada piatu. Ya. Kalau binatang dianggap yatim kalau induknya yang mati. Oh, bawa mati dua, itu yatim anak Arab. Kenapa bapaknya? Bapaknya banyak. Apa banyak? Apa lonceng? Jadi saya ditanya-tanya sama orang, mana ngamu ayah mati pada anaknya? Hei, coba dia kata, mana kalau ngamu? Ini tak boleh kau dua, mana kalau ngamu, mana mu mati amak pada ayah? Pilih itu dua ya? Hah? Hah? Enggak lah. Iya tu dong. Topik jawaban dulu. Tapi andai kata memilih, ada anak mengatakan kamu mati ayah lagi. Kalau ayah nak mati, adalah dapat jantung yatim kan. Tapi kalau amak nak mati, ayah, alah kamu ini kan jadi. Tuan tu walau renya, tu payah le. Ikutin banyak anak-anak waktu sekolah tu membuat masalah tu gitu. Tinggal di sini ayah anak aku tinggal di sini ayah lah ke mana-mana kena do. Kalau nak berbini kalau ke mana-mana do. Tinggal nak mendapat kasih sayang ada. Juga macam ni, kau dia kerja kalau imbau lah keluarga ke sekolah. Ini nak dapat kasih sayang. Maka kita harus memuliakan, menyantuni anak yatim. Bukan maksudnya anak yatim dan awak santuni cina di masjid itu tidak yang cina itu maksud itu. Kalau di masjid tetap ada kita menyantuni anak yatim. Ada yang sekali setahun, ada yang sekali 6 bulan dibagikan, ada yang sekali 2 bulan, ada yang tiap bulan. Sekali setahun dulu ibu. Ada daerah tu yang saya tanya 50 juta napek seorang anak tu. Ni beli 5 baju apa je tu? 5 boleh kali 5 75 juta. Tapi agiar lucu dia Pak. Tu iri pula lah tetangga sebelah rumah tu. Mati dah lah yayanya. Tidur apa ya kemarinnya? Hati dia lah ya. Buang macam ya. Jadi tak ganti kan dulu. Kalau ayah mati, ayah anak yatim kita pedulikan. Jadi dalam pengelolaan piti anak yatim ayat ini adalah menceritakan bagaimana orang tuanya kaya, tidak ada lagi orang yang ngurus. Sampai bila disebut anak yatim itu Bu ya. Ini terjadi juga ada dalam masyarakat, ada yang memakai tamat MTS, ada yang sampai tamat MAN, ada yang tamat kuliah, ada yang umur 60 tahun. Dalam anak yatim juga ini beda pendapat para ulama, memegang teguh kepada pikirannya. Ada orang pelambi matang berpikir. Ada orang umur 15-16 itu sudah apa. Tetapi secara fikih yang disebut anak yatim tadi, setelah dia mimpi, ya bermimpi, kata orang tua-tua kita dulu, mimpi basah. Apa ya mau reniko, lu ada yang kau buyau dulu. Mimpi naik kudanya. Aku mimpi naik kuda rupanya, tak boleh Pak. Apa pertanyaan rumahnya. Jadi kalau masalah apa kepaya mulai itu Pak. Jadi kalau secara fikih, kalau nyo produksi
ceneko. Nah, kalau laki kok copet boba sawo lah boba. Tetapi untuk membagikan piti anak yatim di negara Jawa itu banyak yang memakai sampai tamat man. Sikoyo jebar, ya bagus itu tidak apa-apa. Tapi kuliah tidak kayak juga, latih tamat man dong. Kuliah menongar, sebenarnya tamat MTS sebenarnya, tamat MTS. Tapi karena dia apa kan, dikaji sampai tamat man atau SMA. Alam kuliah nak dibayar juga, ya. Jadi kalau lala keuangan atau bantuan untuk anak yatim. Kalau untuk kepentingan anak yatim itu bolehlah pakai uang tadi, tetapi semua keuntungannya untuk anak yatim tersebut. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Hendaklah kamu ya menyempurnakan takaran dan timbangan. Jadi kurangi, jangan dikurangi takaran dan timbangan. Apa namanya menimbang ikan tengah malam, hati-hati. Kone dia jadi kok. Dah tengah malam mana lah kita jajak lo ke bawah dan lalu sampai ke atas. Itu nak naik timbang dulu. Menimbang limau, menimbang gota, menimbang sawit. Nimbang sawit parah loh deh. Kalau malam maket masuk orang ke dalam motor tak masuk, sudah pun itu. Bermacam-macam cara orang yang curang dalam timbangan itu. Masuk pasir dalam motor, bayayi, loki di dalam mapo sawit. Curang namanya kita pak, tidak halal uangnya yang ditutup. Kok kalau ada apa nunggu itu tolonglah yang ini itu deh. Tapi jaru ya di dalam tuh banyak potongan-potongannya tinggi. Bapak potongannya 12%. Tanya sama orang punya sawit itu, potong pula 12%. Gitu aja caranya, selesai. Tapi awak banyak nak mencari keuntungan. Maka kita diperintahkan untuk takaran. Takaran kok sagantang tuh takaran nomor. Sagantang, saliter, itu takaran. Kau sesuatu dia lah berlobby apa? Dia lah berlobby. Daripada tu kurang, awak mengalir bawi, cokung ah. Belok lah. Kau di kurang apa? Tambah katanya. Kok kayu sampai meter, iya sampai meter. Kain sekian meter, iya sekian meter. Jangan diapakan. Namanya menjadi persoalan mulai gulu setengah. Coba timbang gulu setengah, basuh setengah. Saya uji moli kobo potong kenayo moli ketipu membantai oli sekilo tiba rumah ditimbang lah sekilo cukup basuh sekilo oleh nah basuh lah pak tadi mana dicicil lah tadi mana kurang lah maka heran saya nengoknya ada yang 2 mato kurang ada yang 9 mato di mana lah permainan itu saya mau apa bagaimana lah cara menyampaikan kajinya itu maka melalui pengajian ini saya mengingatkan konang ikut bulio di ndak bulio di bagian gaji itu takaran ya sekarang bukan sebutkan wailul lil mutaffifin celaka bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan itu belumnya menimbang untuk orang inyo uang belum tu inyo menyilau boleh bertanya ya boleh bertanya ya ibu sekalian supaya hidup suasananya tadi ini ceramah saya ini yang keempat minggu hari ini saya tolong oleh saya pengajian alhamdulillah doa masyarakat kecil kita
Biasanya jarang saya sepi. Kok Agus kok di pasar-pasar kan? Kok nak pakai suci. Wah, apa aja kalau denger doang dan baga mengusir. Nih ceramah yang keempat malam ini. Ceramah yang ketiga tadi sore di Silam. Bertubi-tubi pertanyaannya Pak. Mulai dari awal sampai selesai. Tanya bau dia. Anak cendek ikutin ketujuh dalam konyol. Kadang-kadang lalu sama ceramah. Ini di rumah anak motor lalu. Ibu saji lalu. Ya, bedanya ya. Tak dapat masuk awak atau bahasa Indonesia. Tuan ya. Bahasa Indonesia tidak dapat. Iko akan saya tambahkan wawasan ilmu Bapak Ibu sekalian. Iko ada ini wal mizana bil qisti, menimbang dengan adil. Siko lelo cilai wa iza qultum fa'dilu. Adil itu apa bedanya? Al qisti dengan fa'dilu. Nanti saya uraikan. Kalau mengaji kemana tak pandai melawak-lawak mengaji Al-Quran yang kita uraikan. Apa bedanya al-qisti dengan fa'dilu? Nanti diuraikan ya, kita sampai ke sana nanti. Jadi nang apa putih-putih di dulu nang kanam awak dah kuliah do mempola ulang apa nak yatim dulu do sempronong jadi dekati, maksudnya jangan disalahgunakan. Itulah yang ketujuh adalah hendaklah kamu menyempurnakan takaran dan timbangan. Sordo-sordo lah minyak kena tujuh amak ngali minyak kan seliter panu nak seliter do seliter 2 liter kadang-kadang tu lah seperti antri gini beli minyak dulu tak tolok do terpaksa lah pilih ke apa boleh kan apa topik dengan dulu bertanya mulai dulu le asli minyak tu kan Pak le ya Pak bertanya usah motor dulu Pak kalau nak asli dah bercampur ya cukup zalim itu. Jangan bapak-bapak ibu coba-coba menguranginya atau mencampurnya dengan yang lain. Boleh itu. Mudah-mudahan tawakal Kotusumiri itu takut yang berbuat begitu. Ya. Jadi itu yang ketujuh. Kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan ke awak kecuali sesuai dengan kesanggupan. Apa maknanya? Kalau laba usaha mak apa supaya nak je kono jule Allah maafkan. Itu maksudnya. Ba usaha awak jenda kono, pama kurang cakup biru tambahnya. Minyak jago kurang tambah kata lain. Laba usaha awak membuat itu. Kono jule Allah maafkan. Cina boleh dagang itu lah kan. Sekilo, kurang busuk tadi cukup. Oke, tambah kita lebih ada. Itu coba. Laba usaha apa jagonya? Kilo ada dua ya. Kilo ada orang nak bakir kilo orangnya. Nak kilo orang nak bakirnya utang nak bakirnya. Kiki orang lagi cuci aja. Itu. Jadi kita harus menyempurnakan takaran dan timbangan. Nah kepakulan nang ke-8. Aku mau masuk nanti tuh yang beda tadi itu. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Apabila kamu bercakaplah dengan adil. Apa maknanya? Ya. Bercakaplah dengan adil. Za qurba walau kana za qurba. Maksudnya sekalipun orang yang kalian cakapkan itu sanak kalian.
Nah, Agus memberikan kesaksian dalam persidangan. Pote kon kau Pak. Kadang orang dek dun sana aja orang yang terdakwa di karang-karang deh. Di karang-karang deh Citoro. Padahal enggak loh. Nah, itu kan moral. Itu perbedaan Al-Qisti tadi dengan Adil. Kalau Al-Qisti nampak ditengok kok sekilo, nampak sekilo, jelas barangnya, segantang Jole, segantang Adil. Kalau Pak Dilu kok nak mampu le Adil aku suka tidak dapat diukur. Bapak ngoku Adil nyuruh nak nampak lah nyekiro bapak cara memenangkan sana aja kok. Tapi kalau Qisti jelas barang tuh Pak. Kok segantang Jole, segantang lah. Kok seliter Jole, seliter, itu namanya bil Qisti. Jelas adil tuh. Tapi kalau secara adli itu adalah barang pun tidak bisa diukur keadilan ini dulu. Tuhan Pak Nadiem Makarim dihukum sekian tahun. Pak Wahid dihukum sekian tahun. Apakah adil itu tidak dapat awak mampu menurut Pak? Apalagi awak tidak langsung awak ahli bidang itu mana loh bisa? Tidak adil lagi punya, tidak dapat awak mengukur. Tapi kalau nak cakap jauh le, lebih sabar kalau membuat apa perbedaan kan? Kalau Qisti jelas, kalau adli cakap payah awak membuat. Nyuang kau banyak subjektif. Berdasarkan orangnya dan sana dan lu nggak mungkin awak mau jahanam dan sana awak di sidang tetap tolong itulah subjektif lah. Nanti situ lah baku cara kalau pilih dari jabatan hukum lah. Nah itulah lah. Nah ada tanya ngerti ya maknya, ngerti ya maknya. Apa nama? Ini ngerti dia tapi tentu nama kan. Dewa? Kalau tidak lolok arti ngerti dia loh. Ya. Mengaji itu ibu bapak sekalian. Kalau dan mengaji itu tiada nak pandai melawak menolak mungkin nak pandai loh. Mengaji ya yang saya bahas ayat Al-Quran dan hadis. Kok Al-Quran kan uraikan, mungkin pertemuan-pertemuan lain mungkin hadis yang akan saya uraikan. Jadi janganlah kita memberikan perkataan yang tidak adil. Menurut para ulama ayat itu tidak berlaku untuk masalah hakim dan terdakwa saja, berlaku untuk semua. Kalau guru anak muridnya sudah capek-capek belajar, jadi tahu dia pelajaran dulu. Ibu Wirid kena tujuh kalau lama mau anggu Allah di Wiridu. Pak Dilo, Adil. Kadang-kadang itu kan. Dan tak tahu lele, dah pasu juga ui. Ini anak orang nak anggu nak tahu dia anak orang lemah pasu juga. Itu ya, payah ibu orang orang. Lagi sampai sore sekolah, mana kau tahu dia pelajar lele. Pelajar lele nak main-main ni bagi. Nah, sikut ya harus berlaku adil kita, adil dalam tindakan. Tidak tahu lele. Utak awak tu mana mau pelajaran 45 minit ya mak. Dan ngaji tu macam itu tiranya 45 minit pak. Kalau apa nama ko Isra Mi'raj Maulid Nabi itu bisa lah saya paling lama 1,5 jam. Tu lah lama. Tapi kalau wirid biasa itu tidak tolok lama, tidak tolok lama menemu mencerna di otak awak dulu. Dah. Jadi
eh, apabila kamu berkata, adillah. Kok baik kesaksian dalam sidang, sabuin iyo, yang iyo, yang indah. Jangan dibalik-balik. Nyo dalam persidangan tuh yang dicari betul dulu. Betulkah engkau kenal dengan si anu tuh? Betul. Betulkah engkau menyerahkan uang situ? Betul. Nah, kan aku dikalau awak lah babuk curang. Ndak lebar kan doh, bahasa bujur le. Supaya uang cekot tuanam. Itu parah kan orang. Apalagi kita pakai hukum meletakkan Quran ada terlalu. Wallahi billahi tallahi. Aku bayu. Orang banyak ini mempemain-mainkan sumpah. Saya dulu masih ingat ketika jadi pegawai negeri itu kan disumpah. Ya. Kayak disumpah ya, Pak. Dan tak kon nei dia